Selamat malam, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan ya pembahasan kitab dari pembacaan kita yang sudah kita lakukan bersama, dan malam hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat latar belakang atau konteks ya dari kitab Hakim-Hakim, dan saya akan share screen supaya kita bisa sama-sama melihat sedikit ya dari apa yang menjadi latar belakang dari kitab Hakim-Hakim. Dan saya yakin kita juga nggak asing lagi ya dengan kitab ini karena di dalamnya itu banyak hakim. Wah, tentu saja kita sudah sering mendengar, sering mempelajari kitab hakim-hakim, khususnya orang-orang yang ada di dalamnya ya. Tentu saja itu para hakim. Kalau saya minta Bapak Ibu untuk menyebutkan, saya yakin Bapak Ibu bisa ya, hakim-hakim siapa yang Bapak Ibu kenal atau tahu ya di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Ya, ada Gideon, ada Simpson, Deborah dan sebagainya. Pasti kita mengetahui ya tentang nama-nama hakim yang ada di Hakim-Hakim ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Hakim-Hakim atau The Book of Judges itu adalah kelanjutan dari kitab Yosua. Ya, jadi kisah ini kisah yang berlanjut dari kitab Yosua, dan kita tahu di awal daripada Hakim-Hakim ini itu dimulai dengan kisah ya atau cerita bagaimana keadaan orang Israel setelah Yosua itu mati. Ya, jadi pemimpin mereka itu Yosua itu sudah berhasil, saya katakan, untuk membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Dan Yosua juga di akhir pelayanannya, kita bisa temukan juga di Yosua pasal 24, itu Yosua mengingatkan lagi, merekomitmen lagi tentang siapa Allah yang harus dipercaya, disembah, diandalkan oleh bangsa Israel. Ya, dan di situ bangsa Israel itu berjanji, ya, tentu dengan mudah ya berjanji. Siap gitu ya. Kami akan menyembah Allah Yahweh. Kami sudah merasakan pertolongannya, kami sudah mengalami banyak tanda, kami sudah berjalan keluar dari Mesir dengan penuh perjuangan, ya, pengalaman-pengalaman, penyertaan demi penyertaan, dan mereka berkata siap, gitu ya, kalau dengan bahasa sekarang ya. Kami akan berpegang pada Tuhan, kami akan setia, gitu ya. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, hakim-hakim ternyata memberikan gambaran. Memang mereka setia, memang mereka menunjukkan satu sikap untuk mempercayai Tuhan. Tapi ya, ternyata progres yang ada di kitab Hakim-Hakim itu bukannya progres yang semakin baik, tetapi progresnya itu ternyata menurun sampai ke titik terendah, kalau saya katakan ya, sampai ke titik terendah, titik paling bawah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau suku-suku Israel ini yang katanya adalah umat pilihan Tuhan. Nih, Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata pengalaman yang sudah dialami oleh para senior gitu ya, oleh orang tua, oleh pendahulu-pendahulu itu ternyata tidak diteruskan ya, kisah-kisah itu tidak diceritakan. Sehingga ada angkatan yang lain dikatakan itu yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ya, ini kondisi di mana ketika generasi-generasi penerus atau angkatan yang lain di sini itu tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa mereka itu berbuat seenaknya, berbuat sesuka mereka. Ya, sehingga Tuhan di sini perlu memberikan pelajaran. Tuhan perlu memberikan satu pengalaman-pengalaman yang tidak enak ya untuk membuat mereka sadar. Tapi ternyata yang diturunkan dari nenek moyang mereka itu adalah
Satu kata Bapak Ibu, ya. Kebebalannya itu, ya, tegar tengkuknya itu, ya. Susah dibilangin gitu ya. Jadi akhirnya kisah-kisah di dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah kisah-kisah yang berulang. Seperti roda yang tadinya udah baik, turun lagi di bawah, sudah sadar, lupa lagi gitu ya, sudah sadar, lupa lagi. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang terjadi ya di dalam kitab Hakim-Hakim. Ayat yang famous mungkin ya, yang terkenal dalam Hakim-Hakim adalah Hakim-Hakim 21 ayat 25. Ya, ini menjadi ayat penutup ya di dalam kitab Hakim-Hakim. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang itu berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, inilah kondisi kira-kira yang menggambarkan situasi kondisi umat Tuhan pada waktu itu. Ya, mereka sudah masuki tanah Kanaan, mereka dalam tanda kutip ya bisa menguasai seluruh tanah Kanaan, tapi mereka belum menduduki atau belum bisa menguasai orang-orangnya. Jadi belum sepenuhnya kalau saya katakan. Ya, sehingga pengaruh-pengaruh ya dari tanah Kanaan, orang-orang di sana, orang-orang asli di sana itu juga masih banyak mempengaruhi mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, belum lagi mereka juga dikatakan tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengingat perbuatan Tuhan, tidak tahu perbuatan Tuhan, sehingga mereka itu berbuat seperti apa yang benar menurut pandangannya mereka sendiri. Nah, ketika saya mempersiapkan ini, saya menemukan bahwa satu keyword, satu kata yang tidak boleh kita lupakan ketika kita membaca kitab Hakim-Hakim adalah ketidaktaatan atau ketidaksetiaan. Ya, sehingga pengajaran ini perlu diberikan oleh Allah untuk membuat mereka akhirnya sadar. Ya, dan mereka juga mengenal Allah melalui ketidaktaatan mereka. Ya, ketidaktaatan bangsa Israel dipakai Allah sebagai sarana untuk mengajar mereka sehingga lebih memahami tujuan Allah dalam memilih mereka. Ya, kalau kita melihat kehidupan nenek moyang mereka ketika pelajaran di padang gurun, ya, wilderness itu kurang lebih mirip-mirip karena tujuan Allah adalah sekali lagi ingin memperkenalkan siapa dirinya dan ingin memperkenalkan sifat-sifatnya, karakter-karakternya. Tetapi nenek moyang mereka juga jatuh bangun kan ketika mengenal Allah. Ya, ditolong, bersyukur, ada masalah lupa. Ya, ingat lagi situasi Mesir. Jadi itulah hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel dan keturunan-keturunannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mereka tidak taat, tidak setia, tidak percaya sepenuhnya kepada Allah yang sudah memimpin hidup mereka. Tetapi ya, yang perlu kita sama-sama pahami adalah ini Bapak Ibu, ya. Ketidaktaatan bangsa Israel ternyata tidak mempengaruhi ya janji Allah kepada mereka. Allah tetap memegang perjanjiannya meskipun umatnya tidak setia. Jika mereka berseru datang kepada Allah, Allah akan menyelamatkan mereka. Ya, ini muncul nih di dalam pembacaan kitab Hakim-Hakim. Allah itu tidak berubah setianya. Yang berubah setia justru manusia, justru bangsa Israel, justru umat pilihan Tuhan ini. Ya, mereka berubah setia dengan mudah, mereka mengingkari janji dengan mudah. Tapi kita tahu bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Ya, Dia tetap setia memegang perjanjiannya meskipun umatnya tidak setia. Gitu ya. Dia tidak pernah tidak sabar gitu ya. Kalau kita katakan dia panjang sabar. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah kemarin ya, Pendeta Chandra Poso mengutip tuh perkataan dari seorang pendeta yang baru dipanggil Tuhan. Ya. Kalau Tuhan aja masih kasih koma, kenapa kita kasih titik terhadap hidup seseorang? Nah, saya pikir itulah Allah kita ya. Allah kita tuh selalu kita kasih koma. Kenapa? Karena dia sabar Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap kita. Ya, terhadap umat Tuhan. Dia enggak, udahlah selesai, ganti aja bangsa yang lain. Yang mungkin lebih taat, yang lebih gampang diajar. Tapi enggak. Tuhan masih kasih koma, Tuhan masih kasih terus kesempatan, bahkan Tuhan terus mengajar mereka, ya, untuk bangsa ini bisa akhirnya bertobat, mengenal siapa Allah, dan kita tahu, ya, Tuhan tetap memegang perjanjian kepada bangsa Israel.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan utama dari kitab Hakim-Hakim adalah ini. Kasih karunia Allah yang panjang sabar dalam menghadapi kemurtatan dan ketidakadilan yang dilakukan secara terus-menerus oleh umatnya. Dan kegagalan umat untuk mematuhi perjanjian dihadapi dengan kesetiaan perjanjian dari Tuhan. Ya, ini pesan utamanya Bapak Ibu. Ada kasih karunia Allah yang ditunjukkan dari betapa Allah itu panjang sabar dalam menghadapi ya kebobrokan umat, ya kemurtatan umat Tuhan ketika menyembah berhala, ketidakadilan yang dilakukan secara terus-menerus. Tapi Allah tetap panjang sabar, memberikan terus kesempatan demi kesempatan. Dan kegagalan umat untuk mematuhi perjanjian dihadapi dengan kesetiaan Tuhan dengan memegang perjanjian. Ya, itu yang kita bisa temukan menjadi pesan utama dari kitab Hakim-Hakim. Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan, ini yang tadi saya katakan ya, pola cerita Hakim-Hakim. Dikatakan Israel melakukan apa yang jahat dengan beribadah kepada Allah lain, lalu Allah mendatangkan suatu bangsa untuk menindas mereka. Ya, Allah memakai bangsa lain. Lalu Israel berseru kepada Allah dan Allah membangkitkan seorang tokoh pembebas. Bangsa penindas tersebut dikalahkan dan negeri itu aman. Ya, untuk sementara waktu. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena pola ini akan terus berulang nih. Ya, Israel melakukan apa yang jahat, Allah itu mengajar mereka dengan menghadirkan suatu bangsa ya, untuk menindas mereka. Lalu Israel berseru kepada Allah, ya, Allah membangkitkan seorang tokoh pembebas, yaitu hakim. Bangsa penindas itu dikalahkan, negeri itu aman untuk sementara waktu. Jadi ini polanya terus berulang Bapak Ibu Saudara sekalian ya dalam kehidupan bangsa Israel di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Ya, sehingga ketika kita temukan di dalam kitab ini ada hakim-hakim yang kita bisa lihat kehidupannya. Ya, yang paling singkat itu memang Samgar. Ya, Samgar itu hanya satu ayat ya untuk menjelaskan apa perannya, apa yang dia lakukan gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu hanya satu ayat. Dan ini mungkin seringkali dilupakan ya. Karena yang famous itu biasanya Gideon, ya Simpson. Nah, itu yang biasanya terkenal atau Yefta dan sebagainya. Ya, saya akan bacakan ya tentang Hakim-Hakim 3 ayat 31. Itu kisah hidup daripada Samgar ya. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anab, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ya, jadi hanya satu ayat aja untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Samgar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, hakim-hakim ini juga menarik. Ya, dari kedua belas hakim ini, ya kita bisa temukan ternyata mereka juga mengalami yang namanya kemerosotan. Ya, dari hakim yang pertama sampai hakim yang ke-12 atau Simpson itu grafiknya juga menurun. Ya, hakim yang taat, baik hidupnya, ya baik hidupnya sampai ada yang cukup baik sampai ada yang bobrok ya. Bapak Ibu pasti tahu kisah Simpson ya, sampai yang bobrok. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah penggambaran ya tentang umat Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim. Grafiknya itu bukan semakin baik ya, bukan menanjak atau membaik, tapi malah menurun sampai ke titik yang rendah gitu ya. Yang tadinya mereka taat, mereka berdamai antar suku, sampai kita tahu di pasal-pasal terakhir 19 ya 20-21 ternyata mereka perang saudara ya, antar suku berantem ya, suku Benyamin, nah itu yang kerasa banget tuh ya, banyak yang tewas karena peperangan antar suku itu. Tapi Ibu Saudara sekalian, inilah kisah ya, kisah-kisah yang tragis saya katakan ya di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hakim-hakim ini jelas berbeda ya perannya dari nabi yang kita bisa kenal di pengalaman-pengalaman sebelumnya dari bangsa Israel. Ya, mereka itu tidak diangkat secara resmi, mereka tidak diurapi, mereka tidak mewarisi jabatan. Ya, mereka mengambil kepemimpinan jika ada kebutuhan. Dan tugas mereka itu bersifat militer yang menegakkan keadilan bagi bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa lain. Mereka itu seperti pelepas, Bapak Ibu ya, pelepas. Jadi
mereka itu berbeda perannya daripada imam, nabi, begitu ya. Jadi mereka diangkat bukan karena mereka itu orang yang rohani, yang hidupnya sudah baik, ya lalu diangkat untuk menjadi teladan. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jelas tugas mereka adalah bersifat militer, yang tadi saya katakan. Ya, ketika Tuhan mengirimkan bangsa lain untuk mengajar, untuk menyadarkan bangsa Israel, nah mereka kan nggak mampu. Ya, hakim-hakim inilah yang maju. Ya, dan bangsa itu dikalahkan, negeri itu aman. Jadi tugas mereka benar-benar bersifat militer aja, ya, untuk menegakkan keadilan bagi bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Jadi satu kata yang mewakili tugas mereka adalah itu melepaskan daripada penindasan bangsa lain. Itu tugas hakim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mereka tidak mengingatkan, "Hei, bertobat," gitu ya. "Hei, begini-begini." Tidak. Ya, berbeda. Kalau kita nanti lanjutkan baca sampai kitab-kitab nabi besar, nabi kecil, mereka itu berkoar-koar gitu ya, tidak putus asa menyadarkan bangsa Israel, "Ayo, berbalik, berbalik, berbalik." Tapi kalau di dalam kitab hakim-hakim kita nggak temukan itu, bahkan banyak pembiaran-pembiaran kalau saya katakan. Ya, pembiaran-pembiaran, bahkan mereka juga ada yang blunder, wah gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya merugikan keluarga mereka sendiri, gitu ya, merugikan keluarga mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti dalam pembacaan kita tahu ya, sebut saja misalnya Gideon. Gideon itu juga sama, ya karena tindakan yang dilakukan ternyata akhirnya mendatangkan jerat bagi keluarganya, sehingga keluarganya itu hancur berantakan. Jadi hakim-hakim ini bukan spiritual leader yang berbeda dengan imam atau nabi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tugas mereka hanya bersifat militer. Ya. Nah, inilah gambaran kitab hakim-hakim, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tadi saya katakannya grafiknya itu menurun. Ya. Jadi saya katakan di sini para hakim itu gagal ya untuk membuat mereka itu bisa berbalik kepada Tuhan. Karena tugas hakim hanyalah untuk membebaskan mereka atau melepaskan mereka. Ya, mereka pengen pemimpin, mereka pengen ada orang yang bisa diandalkan. Tapi para hakim ini saya katakan kurang berhasil. Ya, karena memang bukan tujuannya itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka itu mengharapkan ada raja kan nanti ya, ada raja. Mereka gagal untuk melihat bahwa Tuhan mereka itu sebenarnya adalah hakim yang sesungguhnya atau raja yang sesungguhnya. At the end memang mereka akhirnya kenal, tahu ya. Tapi ketika perjalanan mereka ini dalam kehidupan mereka waktu zaman hakim-hakim dan seterusnya nanti ya di dalam Ruth dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, raja-raja, mereka tidak sadar, mereka tetap mengandalkan raja secara apa ya, dalam dunia begitu ya, raja di dalam dunia. Karena kita tahu juga nanti di PB pun kalau kita tarik jauh, mereka juga tetap menginginkan Mesias politik kan, gitu ya. Jadi image pandangan mereka itu masih berpikir adalah bahwa mereka tuh butuh pemimpin yang di dalam dunia ini, gitu ya. Nah ini Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ya, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Jadi setelah Hakim-Hakim, era Hakim-Hakim lewat, kita masuk ke era raja kan. Ya, kita masuk ke era raja. Ya. Nanti next kita akan belajar dari kitab Rut bagaimana silsilah ya raja itu muncul. Ya, kita akan lihat ternyata Tuhan bisa memakai bangsa lain ya, bangsa lain untuk membawa keturunan raja ya. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, ini yang menjadi bahan ya yang bisa saya bagikan untuk pengantar dari kitab Hakim-Hakim